Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'at, wa hadha matlabi ya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على المصطفى الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد، نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين. رضي الله عنكم. ثم إن للصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة لا كمال للصلاة ولا تمام لها إلا بإقامتهما جميعا. Kemudian sesungguhnya lis-salati, bagi salat ada suratan zahirah, ada bentuk yang zahir, wa haqiqatan batinah, dan ada juga hakikat yang batin. Jadi salat itu terbagi dua, bentuk yang zahir dan hakikat yang batin. La kamala lis-salati wa la tamama laha illa biiqamatihima jami'an. Tidak ada kesempurnaan bagi salat dan tidak ada pula kelengkapan baginya salat illa melainkan biiqamatihima, dengan mendirikan keduanya jami'an, secara keseluruhan. Artinya kalau salat itu ingin sempurna, maka harus mendirikan surah atau gambarannya yang zahir dan harus mendirikan hakikatnya yang batin. Karena salat ada zahir, ada batin. Dua-duanya harus dilaksanakan. Jika tidak, maka salatnya tidak sempurna. Jika tidak sempurna, Allah tidak akan menerimanya. Kemudian apa yang dimaksud dengan bentuk yang zahir supaya kita bisa melakukannya dengan baik? Fa amma suratuha zahirah, dan adapun bentuknya salat yang zahir, fahiyal qiyamu wal qira'atu war ruku'u was sujud wa nahwu dzalika min wadha'ifis salati zahirah. Adapun bentuk salat yang zahir, maka ia adalah al-qiyam, berdiri, wal qira'atu, dan membaca, war ruku'u, dan ruku', was sujud, dan sujud, wa nahwu dzalik, dan yang seumpama itu, min wadhaifis salati zahirah, daripada tugas-tugas salat yang zahir. Maksudnya rukun-rukun salat yang zahir itu harus dilaksanakan. Jika itu tidak dilaksanakan, maka namanya bukan salat. Karena salat itu ada af'alnya, ada aqwalnya. Af'alun wa aqwalun muftatahatun, yang dibuka
bit takbir dengan takbiratul ihram, wa mukhtatamatun bit taslim dan ditutup dengan salam. Itulah salat. Kita tahu kalau kita garis besarkan, maka salat itu ada 13 rukun-rukunnya. Jika kita rincikan, maka salat itu ada 17 rukun-rukunnya. Yang ma'ruf secara garis besar ada 13, yaitu pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, dan yang ketiga berdiri bagi yang mampu dalam salat fardu, yang keempat membaca suratul Fatihah, yang kelima ruku', yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud, yang kedelapan duduk antara dua sujud, yang kesembilan tasyahud, yang ke-10 duduk dalam tasyahud, yang ke-11 salawat kepada Nabi, yang ke-12 salam, yang ke-13 tertib. Itu rukun salat. Dari rukun salat yang 13 ini dibagi lagi menjadi 4. Ada yang namanya rukun qauli, ada yang namanya rukun fi'li, ada yang namanya rukun qalbi, ada yang namanya rukun ma'nawi. Apa itu? Pertama adalah yang kita bahas dulu, rukun qalbi. Rukun yang berkaitan dengan qalbi, hati. Apa? Yaitu niat. Satu saja, yaitu niat. Kemudian yang kedua adalah rukun yang berkaitan dengan qauli. Qauli berarti ucapan atau perkataan, dan ini diperankan oleh lisan. Apa itu? Takbiratul ihram 1, membaca al-Fatihah 2, bertasyahud 3, bersolawat kepada Nabi 4, dan salam 5. Itu rukun qauli. Kemudian rukun fi'li, yaitu fi'li, perbuatan yang diperankan oleh anggota badan kita. Apa itu? Yang pertama berdiri, yang kedua ruku', berdiri kan dengan badan, ruku' kan juga dengan badan, membungkukkan badan. Yang ketiga i'tidal, kembali lagi berdiri seperti semula sebelum ruku'. Yang keempat adalah sujud, badan yang memerankan pekerjaan sujud yang zahir. Yang kelima adalah duduk antara dua sujud, dan yang keenam adalah duduk dalam tasyahud akhir. Ada 6 berarti rukun fi'li. Kemudian yang keempat adalah rukun ma'nawi. Dikatakan rukun ma'nawi karena tidak kelihatan bentuk dan wujudnya, tetapi bisa dipahami maknanya, makanya disebut dengan ma'nawi. Apa itu? Yaitu tertib. Tertib adalah berurutan dari mulai takbiratul ihram, niat, berdiri sampai salam, itu disebut dengan tertib. Sehingga tertib 1. Nah, itu rukun ma'nawi 1, yaitu tertib. Berarti rukun qalbi 1 niat, ditambah rukun qauli 5, berapa sudah? 6. Ditambah rukun fi'li 6, berapa sudah? 12. Ditambah lagi rukun ma'nawi yaitu tertib, berapa? 1, berapa? 13. Itulah rukun salat yang zahir. Tidak boleh ditinggal. Harus ada itu. Makanya sangat aneh dan sangat sungguh mengherankan ketika ada orang mengajarkan kepada kita salat cuma tunduk ngadap kiblat, tunduk begini, sudah salat katanya. Aneh bukan? Yang jelas itu bukan ajaran Islam. Yang jelas itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kalau kamu mengamalkan itu berarti kamu tidak mengamalkan Islam yang sebenarnya. Bisa-bisa keluar dari agama Islam. Kalau kamu tetap mengikut itu berarti kamu tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Kalau kita rincikan,
Salat yang berjumlah 13 rukun itu bisa menjadi 17. Kenapa? Karena di dalam gerakan-gerakan salat ada 4 rukun yang disyaratkan tumakninah. Sehingga tumakninah yang 4 ini jika kita hitung sebagai rukun, maka jumlah keseluruhan berapa? 17 jadinya. Di dalam ruku ada tumakninahnya 1. Di dalam i'tidal ada tumakninahnya 2. Di dalam sujud ada tumakninahnya 3. Di dalam duduk antara 2 sujud atau duduk antara 2 sujud itu berarti ada tumakninahnya juga, berarti ada 4 tumakninah itu. Jadi kalau ada yang mengatakan rukun salat ada 13, benar. Tanpa menghitung tumakninah. Karena tumakninah dianggap syarat sahnya ruku, syarat sahnya i'tidal, syarat sahnya sujud, dan syarat sahnya duduk antara 2 sujud. Jadi tidak perlu dihitung, sudah masuk. Ketika kita katakan ruku, sudah masuk tumakninah di situ. Karena ruku wajib tumakninah. Ketika kita katakan i'tidal, sudah masuk tumakninah di situ. Karena dalam i'tidal wajib tumakninah. Maka jumlah salat secara keseluruhan rukunnya ada 13. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwa jumlah rukun-rukun salat ada 17 pun benar, tidak salah. Kenapa? Karena itu lebih terperinci. Mereka mengatakan bahwa tumakninah itu bukan hanya sekedar syarat wajibnya ruku, syarat sahnya i'tidal, syarat sahnya sujud dan duduk antara 2 sujud. Bukan hanya itu, bahkan ia juga termasuk bahagian daripada rukun. Ya sama saja sih sebenarnya. Makanya para fuqaha menyebutkan itu disebut dengan al-khilafu lafzi, yaitu perselisihan di kalangan mereka yang mengatakan 13 atau yang mengatakan 17 hanya dalam segi ungkapan, dalam hanya sekedar melafadzkan saja. Intinya sama, begitu juga. Yang aneh dan tidak ada dalam ajaran agama yaitu tadi, yang cuma menghadap kiblat, tunduk begini sholat katanya. Orang Jawa bilang itu eling apa? Oh, salah itu. Subhanallah. Ingin mengkafirkan orang Islam dengan cara halus, ingin mengajak orang untuk tidak sholat lagi tapi dengan cara halus. Ini sangat berbahaya sekali. Paham? Itulah wujud dan bentuk sholat yang zahir, jangan sampai ditinggalkan. Kerjakan itu. Yang zahir, yang kelihatan oleh mata kepala kita. Kemudian disempurnakan dengan yang batin, atau disebut dengan al-haqiqatul batiniyah, hakikat yang batin. Nah, apa itu hakikat salat yang batin? Wa amma haqiqatuhal batinah, dan adapun hakikatnya salat yang batin, hakikat salat yang batin, famithlu al-khushu'i wa huduril qalbi wa kamalil ikhlas wat tadabburi wat tafahumi li ma'anil qira'ah wat tasbihi wa nahwi dzalika min wadhaifis salatil batinah. Dan adapun hakikatnya salat yang batin, famithlul khusyuk, maka seperti khusyuk. Khusyuk, apa sih khusyuk itu? Sering kita mendengar kalau salat harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu adalah sukunul jawarih, tenangnya anggota badan. Itu namanya khusyuk. Kalau ada orang salat gerak-gerak, itu menandakan hatinya tidak khusyuk. Karena hati yang tenang akan membuat raga ikut tenang. Tapi kalau hati gelisah, raga ikut gelisah. Pernah melihat ada orang yang membawa istrinya ke bidan ketika akan melahirkan enggak? Gelisah tuh, mondar mandir, mondar mandir. Kenapa? Karena hatinya cemas.
gimana, lahir belum, karena hatinya cemas, jadi dia ikut bergerak, tidak tenang hatinya. Tapi kalau ada orang yang hatinya tenang, anggota badannya ikut tenang. Biasanya orang yang banyak gerak itu orang yang hatinya tidak tenang. Dikit buka HP, dikit nelpon, ya belum lagi nih, masih pembukaan 5 misalnya. Ya udah, itu gelisah karena hatinya cemas. Bagaimana nanti? Selamat gak istri saya? Mudah-mudahan selamat. Kira-kira bayinya laki-laki apa perempuan? Ya begitu, terus mondar-mandir. Dikit-dikit buka HP, dikit-dikit melihat, gimana bidan? Gimana dok? Gitu kan. Cemas. Kalau orang hatinya sedang tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, anggota badannya ikut tenang. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah melihat ra'a rajulan yusalli ya'bathu bilihyatih. Nabi melihat ada seseorang lelaki sedang sholat yang memainkan jenggotnya. Sholatnya begini. Nabi langsung menoleh ke arah orang itu dan mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuh." Jikalau hati orang ini khusyuk, maka akan khusyuk pula anggota badannya. Ini menunjukkan gak khusyuk orang ini, kata Nabi. Dikit-dikit garu kepala, dikit-dikit garu tangan, macam-macam. Iya, gak khusyuk itu. Kenapa? Karena khusyuk itu adalah tenang. Khusyuk itu tenang. Sekali lagi, makna khusyuk tenang. Hatinya tenang, raganya pun ikut tenang. Sukunul jawarih, tenang. Ketahuan ini biasanya antara orang khusyuk dengan tidak khusyuk. Pas sholat tarawih itu ketahuan tuh. Kalau sholat maghrib 3 rakaat bisa saja dia tenang. Tapi kalau sudah sholat tarawih, apalagi imamnya bacanya belagu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, buka langsung. Kapan selesainya ini? Udah ketahuan tuh di situ antara yang khusyuk sama yang tidak khusyuk. Asalnya pertama, rakaat pertama, kedua, Allahu Akbar. Sudah separuh, Allahu Akbar. Batisnya tuh kadang ke sini batisnya. Udah nggak khusyuk lagi sudah. Itu khusyuk. Dan ingat, khusyuk itu tidak hanya di dalam sholat. Terus kapan khusyuk itu dilakukan? Di setiap ibadah harus kita itu khusyuk. Dari sejak wudu dianjurkan khusyuk. Tenang. Ingat bahwa wudu itu adalah ibadah. Bukan hanya sholat yang disyaratkan khusyuk, dianjurkan khusyuk. Dalam wudu juga begitu. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, kalau beliau wudu dan selesai daripada wudu, tubuhnya itu terlihat bergetar dan raut wajahnya itu terlihat pucat. Seperti orang yang sedang ketakutan. Ditanya oleh salah seorang muridnya, "Wahai imam, kenapa kami melihatmu setiap kali selesai berwudu, tubuhmu bergetar dan wajahmu pucat?" Bahasa Banjarnya kalas. Iya, seperti orang mau pingsan. Kenapa? Apa jawaban Sayyidina Ali Zainal Abidin? Atadruna baina yaday man aqum. Atadrun, tahukah kalian baina yaday man aqum? Di hadapan siapa sebentar lagi saya akan berdiri? Lihat. Pernah enggak kita wudu seperti itu? Sebelum sholat sudah khusyuk duluan di saat wudu. Atadrun baina yaday man aqum wa unaji? Tahukah kalian di hadapan siapa saya akan berdiri dan bermunajat? Allah Subhanahu wa taala. Wudu getar tubuh. Kalau kita sambil bependeran malah. Iya, ya musim corona pulang nih pindahnya nah. Macam makruh wudu, bicara makruh. Ya.
Wa hudurul qalbi, dan termasuk hakikat salat yang batin adalah hadirnya hati. Beda lagi kan antara khusyuk dengan hadirnya hati, lain lagi. Kalau khusyuk tadi dulu tenang hatinya dulu. Makanya jangan memikirkan apa-apa kalau salat itu, tenangkan hatimu. Oleh karenanya apabila ada orang yang sedang akan buang air kecil, udah buang dulu air kecilnya baru sholat. Jangan ditahan, makruh hukumnya. Ya, nanti mestinya ingat dengan Allah di dalam sholat, ini malah ingat dengan WC. Kenapa? Lantaran ketika akan buang air kecil dipaksakan untuk sholat, gelisah hatinya, tidak akan khusyuk sholatnya, yang ada berkirik-kirik menahan ibu kami. Itu sama halnya dengan orang yang menahan angin. Buang anginnya, ambil wudhu, baru sholat, biar hatimu tenang. Sama halnya juga dengan orang yang menahan buang hajat, buang air besar, atau orang yang sedang akan menyantap hidangan makan. Nah, ada jangan asam, ya, ada gari haruan, dimasak hampap, wah terliur-liur. Jangan. Sholat aja dulu, sholat aja. Allahu Akbar. Gak khusyuk ente. Apalagi aromanya tercium. Ya Allah, gari haruan. Gak khusyuk akhirnya. Terus bagaimana? Udah, makan aja dulu. Makan aja dulu. Biar tenang, baru sholat. Makanya di dalam hadis disebutkan al-asya qablal isya. Makan malam sebelum sholat isya. Biar enggak kepikiran sholat isyanya nanti dengan makanan, biar tenang hatinya. Begitu. Al-asya'u qabla al-isya'i. Asya makan malam sebelum sholat isya. Kecuali waktu sholatnya sudah sempit, sudah hampir keluar, ya mau nggak mau kamu harus cepat-cepat wudhu, biar aja makannya nanti. Kalau waktu sudah sempit, paham? Dalam fikih itu disebutkan ada yang namanya hakim, ada yang namanya hakib, ada yang namanya hazik, ada yang namanya hakim. Kalau hakib itu orang yang menahan buang air kecil, buang air besar. Hakib namanya. Ada lagi namanya hakim itu menahan buang air besar. Hakib menahan buang air kecil. Hazik menahan angin. Hakim menahan dua-duanya, menahan angin dan menahan buang air kecil. Ada lagi taik. Taik itu yang ingin makan tadi tapi ditunda, lebih memilih untuk sholat tetapi hatinya terikat dengan makanan sehingga dia tidak akan bisa khusyuk. Ini semua makruh. Paham? Kemudian hudurul qalbi, menghadirkan hati. Bagaimana menghadirkan hati? Arti menghadirkan hati adalah memenuhinya. Hati ini wadah yang harus dipenuhi. Dengan apa? Ta'zimullahi azza wa jalla, yaitu dengan dipenuhi dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kosongkan hati dari ketergantungan dengan dunia dan hal-hal yang selain daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali. Kosongkan hatimu daripada itu semua. Iya. Itu hudurul qalbi. Hudurul qalbi ma'allah. Hadirnya hati bersama Allah dengan cara menghadirkan keagungan dan kebesaran Allah di dalam hati. Oleh karenanya di dalam sholat itu rukun pertama setelah niat dan berbarengan dengan niat adalah takbiratul ihram. Apa sih takbiratul ihram itu? Kalimat Allahu Akbar. Kenapa tidak boleh di dalam sholat kita mengucap subhanallah atau hamdalah saja? Alhamdulillah. Kok Allahu Akbar? Supaya pertama yang kita baca, kalimat pertama yang kita ucapkan adalah pengagungan
pembesaran terhadap zat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga yang ada di dalam hati kita hanya kebesaran Allah. Semuanya, dunia, harta benda, usaha, pekerjaan, kecil semuanya. Bahkan bos kamu kecil, gak ada apa-apanya. Ini gara-gara HP berbunyi, Allahu Akbar, katanya Allah Maha Besar, HP-nya bunyi, dibatalkan sholatnya. Kenapa? Bos lagi nelpon. Oh, ternyata kamu lebih membesarkan bos daripada Allah Ta'ala. Hati-hati itu. Katanya Allahu Akbar, ini malah HP Akbar jadinya. Na'udzubillah. Gak boleh. Wa kamalul ikhlas, dan menyempurnakan keikhlasan. Itu termasuk hakikat sholat yang batin. Dikatakan batin, tidak kelihatan, tidak ada yang tahu, hanya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ada yang tahu ketenangan jiwa seseorang, hadirnya hati seseorang dengan Allah, dan ikhlasnya hati seseorang. Hanya dia dan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu rahasia antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu lebih tahu dengan dirimu, kamu lebih tahu dengan keikhlasan hatimu daripada orang lain. Pelihara betul-betul. Oleh karenanya, di dalam sholat, sebelum kita membaca suratul Fatihah, disunahkan untuk membaca doa ul iftitah. Di dalam doa ul iftitah disebutkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillah, untuk Allah. Ibadah kita, salat kita, hidup kita, mati kita untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan alam semesta. Kalau kita merenungi makna doa iftitah ini, kadangkala sampai menangis itu kita. Hidupnya saya ini ternyata untuk Allah ya, dan matinya saya pun ternyata untuk Allah, bukan untuk nafsu saya. Itu sudah diajarkan sebelum kita membaca suratul Fatihah dan ayat-ayat lainnya. Baru takbiratul ihram kita sudah disuruh untuk membaca doa ul iftitah, supaya kita mengerti tentang makna keikhlasan, bahwa sholat yang saya lakukan ini lillah, karena Allah. Bahkan hidup saya dan mati saya ini lillah, karena Allah. Bahkan seluruh ibadah saya karena Allah. Begitu. Itu arti ikhlas. Ini sholat 5 waktu enggak, tapi kalau giliran sholat jenazah, wah cepat. Kenapa? Dapat amplop. Ini sholatnya bukan lillah, li amplop ini. Na'udzubillah. Apalagi kalau ada orang sugih mau berangkat haji, mau berangkat umroh, bapaan malam nih di rumah haji anu tuh, sidin hendak tulak umroh, hendak sembahyang hajat. Oh, ayo enak mandi dulu. Sembahyang hajatnya rajin, imbat tuntung bahajatan, balik ke rumah kada bisa lagi sudah. Nang sunnah digawi, nang wajib ditinggalkan. Kenapa? Aku jangan mau sembahyang hajat di rumah haji anu tuh, buliknya kena dapat amplop. Lumayan nang warna biru tuh, kawan nukar rokok. Ya Allah, kasihan ibadahnya karena amplop. Na'udzubillah. Bukan karena Allah ini. Itu terjadi karena dia tidak belajar, tidak tahu bahwa salat itu ada hakikat batinah, ada hakikatuha al-batinah, hakikatnya yang bersifat batini. Dia nggak tahu. Dia hanya tahu perbuatan yang zahir saja, baca takbir, baca Fatihah, ruku, i'tidal, sujud sampai salam. Nggak tahu bahwa itu hanya bentuk wujud yang zahir, yang batinnya. Dia nggak pelajari. Itulah akhirnya akibat tidak belajar. Wat tadabburi, dan seperti tadabbur. Tadabbur itu merenungkan bacaan yang diucapkan, mulai dari Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
Direnungkan itu dalam benak hati kita. Allah Maha Besar, semuanya kecil. Kemudian di saat kita sedang ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih, kita ingat bahwa maha suci Tuhanku yang maha agung dengan segala puji baginya. Berarti tidak ada yang suci, mulia kecuali Allah. Kita ini kotor, kita ini banyak dosa, kita ini banyak kesalahan. Allah yang maha suci, Tuhanku yang agung, wa bihamdih, dan segala puji baginya. Renungi itu. Ketika sujud kita baca lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, wa bihamdih, dan segala puji baginya. Kenapa berbeda? Di saat sedang ruku subhana rabbiyal azim, di saat sedang sujud subhana rabbiyal a'la, supaya kita sadar bahwa sujud itu adalah tempat yang paling merendah diri seorang hamba di hadapan Tuhannya. Kenapa? Karena kepala adalah tubuh yang paling atas di antara batang tubuh manusia. Ketika sujud, kepala merupakan bahagian anggota badan yang paling atas, ditaruh ke paling bawah di lantai. Supaya tambah menghinakan diri, makanya sujud itu definisinya adalah at-tadallul. At-tadallul, merendah dan menghinakan diri. Wat-taqamun, merendahkan diri. At-tadallul di hadapan Allah. Sehingga ketika kita merendahkan diri di hadapan Allah dengan sujudnya kita, perbuatan badan kita, lalu kita ikrarkan dengan lisan, subhana rabbiyal a'la, segala puji maha suci Tuhanku yang maha tinggi, pian maha tinggi ya Allah, ulun adalah hambamu yang hina dan rendah, buktinya kepala ulun diangkat ke atas lantai. Kalau kita ingat tadabbur dengan zikir-zikir solat, mana sempat kita memikirkan A, B, C, dan D. Itu tadabbur namanya. Bacaannya ditadabbur, direnungi. Wattafahumu. Nah, tafahum lain lagi. Kalau tadabbur itu merenungi bacaan yang kita baca. Kalau tafahum, lima'anil qiraah, berusaha untuk memahami makna-makna bacaan. Ini tidak semua orang bisa. Paling anak-anak santri yang pernah memondok yang bisa memahami makna-maknanya. Dan tidak semua santri juga yang bisa itu. Paling mereka yang pernah belajar tafsir. Terus kalau kita nggak bisa bagaimana, Beb? Cukup ditadabbur tadi. Karena ini hanya orang-orang tertentu yang bisa memahami. Iya. Memahami makna itu memahami kandungannya, bukan terjemahannya. Kalau terjemahannya banyak dijual di pasar. Tapi memahami makna isi kandungannya. Kalau nggak bisa, cukup dengan tadabbur, merenungi. Tadabbur itu paling sedikit, paling minim adalah menyadari bahwa bacaan yang dibaca, qiraah yang dibaca oleh lisan kita ini bukan perkataan manusia, bukan perkataan makhluk, tetapi adalah firman Allah. Ini yang saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, kalamullah. Yang saya baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kalamullah. Cukup sampai di situ. Walaupun kamu tidak mengerti maknanya, tidak paham artinya, tetapi kamu sadar bahwa ini adalah kalamullah, cukup. Kalau ingin mempelajari makna-maknanya dan memahami kandungannya, belajar tafsir dulu sampean. Iya, perlu waktu itu. Cukup menyadari bahwa yang dibaca ini adalah kalamullah. Kalau kita sudah sadar ini adalah perkataan Allah, firman Allah, maka dengan sendirinya rasa ta'zim, rasa pengagungan itu akan muncul di hati. Apalagi di dalam hadis riwayat Muslim, dengar baik-baik. Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, berfirman,
Kalau Nabi mengatakan Allah Ta'ala berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi namanya. Apa kata Allah berfirman? Qasamtus salata baini wa baina abdi qismain. Aku bagi salatku itu antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian, kata Allah. Fa idza qala abdi, apabila hambaku mengatakan setelah basmalah, setelah bismillahirrahmanirrahim, si hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Qala, Allah Ta'ala menjawab. Ingat itu, kalau kita sholat baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, Allah jawab itu. Apa kata Allah? Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ingatkan itu. Setiap kali kita sholat, kita hayalkan, kita bayangkan bahwa bacaan kita ini dijawab sama Allah. Biar khusyuk sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah jawab tuh, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, dijawab juga sama Allah Ta'ala, Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ingat itu, resapi betul-betul dalam hati ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim. Allah jawab, hambaku telah menyanjungku. Menyanjung dengan mengucapkan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini ungkapan pujian dan sanjungan kepada Allah. Allah jawab itu, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin, sang maha raja, sang maha berkuasa di hari pembalasan, hari kiamat. Itu Allah jawab. Apa jawaban Allah? Majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Resapi itu, resapi jawaban Allah terhadap ucapanmu di saat membaca suratul Fatihah, mulai rakaat pertama sampai rakaat terakhir. Khusyuk salatmu nanti. Maliki yaumiddin, ingat bahwa Allah jawab, majjadani abdi, hambaku telah memuliakan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ternyata pembahagian salat itu sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ pembahagian salat antara Allah dengan hambanya. Hadza, ini kata Allah, baini wa baina abdi, antara saya dan antara hamba saya, wa li abdi masal, dan bagi hamba saya berhak mendapat apa yang ia pinta. Salat dibagi dua sama Allah di dalam apa? Bacaan Fatihah. Sampai ke mana? Sampai kepada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pembahagiannya. Mulai dari basmalah, alhamdulillahirabbil alamin, sampai maliki yaumiddin, sampai iyyaka na'budu, punya Allah itu. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti untuk siapa ibadah? Untuk Allah. Baru wa iyyaka nasta'in, untuk kita itu. Sampai akhir untuk kita semua itu. Apa arti wa iyyaka nasta'in? Dan hanya kepadamu kami meminta bantuan, pertolongan. Yang minta pertolongan itu siapa? Hamba kita. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti ini ampun kita ini. Ampun kita ini. Makanya Allah mengatakan wali abdi masal, dan bagi hambaku berhak mendapat apa yang ia pinta, apa yang ia mohon. Dapat kita, dibantu sama Allah. Terus sampai walad dhalin, ampun kita seberataan itu. Apa setelah wa iyyaka nasta'in? Ihdinas siratal mustaqim, berikan petunjuk kepada kami ke jalan yang lurus. Siapa yang minta itu? Kita. Makanya itu ampun kita itu. Jalan yang lurus bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang engkau beri kenikmatan atas mereka.
orang-orang muslimin mukminin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurka atas mereka. Siapa? Yahudi. Di dalam tafsir disebutkan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurka, dimarahi atas mereka adalah kaum Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Dallin, orang-orang yang sesat. Di dalam tafsir disebutkan adalah Nasara, kaum Nasrani. Kita tidak mau jadi Yahudi, tidak pula menjadi Nasrani. Ingin menjadi seorang mukmin yang sejati. Akhirnya karena itu punya kita, Allah jawab, wali abdi masa'al, hadza li abdi wali abdi masa'al. Ini untuk hambaku, dan bagi hambaku berhak mendapat yang ia mohon, yang ia pinta. Makanya setelah itu kita membaca amin. Amin bukan bahagian daripada suratul Fatihah. Amin bukan ayat daripada surah Al-Fatihah. Gak percaya, buka Al-Quran, buka di surah pertama Al-Fatihah, ada aminnya nggak setelah waladdallin? Nggak ada kan? Tetapi amin sunnah dibaca. Kenapa? Karena makna amin adalah istajib, kabulkanlah ya Rabb. Kenapa kita minta kabulkan? Karena isinya doa. Mulai dari iyyaka nasta'in sampai waladdallin punya kita, doa kita yang kita panjatkan kepada Allah. Makanya kita ucapkan amin, dijawab sama Allah, wali abdi masa'al, hambaku berhak mendapat yang ia mohon, mendapat yang ia pinta. Cukup merenungi ini sampai akhir sholat, khusyuk sholat kita. Makanya Al-Fatihah itu disebut dengan as-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam sholat. 4 rakaat sholat isya, ke-4 rakaatnya kita baca Fatihah, supaya ke-4 rakaatnya kita mengingat yang seperti ini. Kalau kita mengingat yang seperti ini, khusyuk sholatnya kita. Ini hadis riwayat Muslim. Itu pembagian Fatihah yang benar tuh. Di sini letak rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Paham? Wat tasbih, dan memahami makna tasbih tadi sudah dijelaskan. Ketika ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allah taala berfirman kepada Nabi dengan di dalam surah Al-Waqi'ah. Di dalam suratul Waqi'ah itu ada di akhir fasabbih bismi rabbikal azim. Ketika ayat itu turun, Nabi mengatakan kepada para sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan bacaan tasbih itu di dalam rukuk kalian. Sampai saat ini kita membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu ternyata sejarah tasbih di dalam rukuk. Iya, ketika turun akhir daripada ayat surah Al-Waqi'ah, fasabbih bismi rabbikal azim, bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang agung. Akhirnya Nabi menyuruh sahabat dan kita umat setelah beliau untuk membaca kalimat tersebut, tasbih yang mulia itu di dalam ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ketika turun surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah engkau dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Lagi-lagi Nabi menyuruh sahabat dan umat setelahnya, yaitu kita-kita ini. Apa kata Nabi? Ij'aluha fi sujudikum, jadikan kalimat tasbih ini, ayat ini dalam sujud kalian. Sehingga ketika kita sujud dianjurkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, karena ayat tersebut, yaitu surah Al-A'la yang biasa dibaca di hari Jumat. Sabbihisma rabbikal a'la, itu sababul wurud, sebab wurudnya hadis ij'aluha fi sujudikum. Kenapa Nabi menyuruh? Karena ternyata sebabnya adalah firman Allah Ta'ala turun kepada Nabi, lalu warid hadis, warid datang riwayat yang menganjurkan untuk membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih di dalam sujud. Penting kita untuk mengetahui sababun nuzul, sababul wurud. Karena apa? Karena itu akan memperkuat dalil dan agama kita. Kalau kita kuat, orang tidak mungkin bisa menyimpang siurkan. Salah hikam dalam ruku membaca itu, dalam ruku harus membaca ini. Oh, nggak bisa salah. Riwayatnya ada, Nabi yang nyuruh, kan enak, pakai dalil. Salah hikam dalam sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, salah, yang benar begini-begini. Kata kamu, saya tidak pernah merasa itu salah. Karena apa? Karena Nabi yang menyuruh, ada riwayatnya.
Kan enak, kita punya jawaban. Sama halnya seperti orang yang mengatakan, apa itu syahadat yang kamu baca? Kayak gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Salah itu, keliru itu. Syahadat yang benar gini-gini. Wah, bukan kamu, saya yang salah, kamu yang salah. Ini syahadat Nabi yang mengatakan, dan yang menanyakannya malaikat Jibril, yang membenarkannya adalah ratusan sahabat. Di dalam hadis Jibril yang ma'ruf, ketika Jibril datang menyamar jadi lelaki, berpakaian serba putih, jenggotnya hitam, tidak kelihatan bekas dari bepergian dari tempat yang jauh, iya, dan tidak ada yang kenal kami semua, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, meletakkan tangannya ke kedua paha Nabi, ada yang mengatakan kedua pahanya sendiri, dan bertanya, akhbirni anil Islam, beritahukan kepada saya tentang Islam. Dijawab oleh Nabi, al-Islamu, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu asal muasal sejarah dua kalimat syahadat. Islam adalah kamu ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, sampai akhir rukun Islam. Ini sejarah dua kalimat syahadat. Yang menanyakan malaikat Jibril, yang menjawab Nabi, dan yang membenarkan Jibril, sadaqta, engkau benar. Para sahabat yang menyaksikan mengatakan, ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami heran dengan orang ini, dia yang nanya, dia yang membenarkan. Hah? Nabi yang menjawab, Jibril yang membenarkan, saksinya ratusan sahabat. Ente punya versi baru, dua kalimat syahadat, parai. Maaf aja, ambil ikam 100 orang. Usut diusut, sekarinya apa aja syahadat diri. Kenapa tadi syahadat diri? Sambat ngaran diri. Misalnya ngarannya adalah Kacong misalnya, ya. Maaf kalau ada orang Madura, Kacong misalnya. Jadi sebut nama kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Kacong rasulullah. Waduh, Kacong jadi rasul. Nabi yang ke-26. Astagfirullah. Enak banget. Ada kayak gitu ajarannya. Ada lagi kisah syahadat ruh lah, syahadat macam-macam. Dibungulinya ente, dipretelin. Ini bukan sepeda motor, bisa dimodif begitu-begitu. Knalpot dipacul, diganti dengan ini. Ya Allah, ini akidah. Akidah itu bukan pakaian. Akidah itu keyakinan, agama. Bukan pakaian yang bisa digontak-ganti. Hari ini baju putih, besok baju merah, besok baju hitam, besok baju hijau, besoknya lagi coklat. Ya, itu pakaian, baju. Ini syahadat dari sejak Nabi menyuruh untuk membacanya dan mengikrarkannya dalam hati kita sampai hari kiamat. Ya itu sudah dua kalimat syahadat. Jangan diganti-ganti lagi. Kan enak kita ya kalau tahu sejarahnya kayak begini. Enak kalau tahu sejarahnya. Makanya rajin-rajinlah menuntut ilmu dan belajar. Wa nahwi dzalika min wadhaifis salatil batinah, dan seumpama yang demikian itu daripada tugas-tugas salat yang batinah. Masih banyak lagi kata Imam Abdul Al-Haddad, tetapi itu adalah kesimpulannya, poin yang terpenting di antara batin-batin salat. Wa dhahirus salati wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang keterangan zahir salat dan batin salat. Nah, kalau tadi kan pengenalan apa itu zahirnya salat, apa itu batinnya salat. Nah, sekarang apa hubungannya batin salat dengan anggota badan, zahir salat dengan anggota badan, dan batin salat dengan hati kita. Insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi kita, anak istri dan keluarga kita daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang daripada ajaran Allah dan Rasulnya, juga para sahabat dan ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari segala macam penyakit dan Allah sembuhkan yang sakit di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada fitnah-fitnah yang bermunculan di akhir zaman. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين